Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal 1 2024 saham KGI atau Resource Alam Indonesia. Nah, ini laporan keuangan yang kuartal 1 sudah keluar. Dan kalau kita lihat di sini ada direktur utamanya yaitu Pintarso Adijanto, Direktur Agus Sugiarto. Alamat kantor mereka ada di Jalan Pembangunan 1 nomor 3 Jakarta Pusat. Jika dilihat dari sini, tapi ini main tempel lagi. Nah, ini kayak bekas scan atau gimana ini. Nah, banyak dia yang awalnya itu dia agak cukup bagus tulisannya, sekarang ini bekas scan nih. Nah, ini baru agak bagus lagi tulisannya. Kita lihat di sini dia dikatakan nilainya itu satuan penuh dan bentuknya itu US dollar. Kas dan setara kasnya agak sedikit meningkat, cukup bagus saya, 45 juta dolar menjadi 55 juta dolar. Piutangnya pihak berelasi gak gitu banyak, is okay. Pihak ketiga, wah ini meningkat nih. Ini antara penjualan bagus atau gimana nih, atau karena agak macet atau gimana ya. 27 juta dolar menjadi 34 juta dolar. Persediaan berkurang sedikit. Total aset lancarnya dari 116 menjadi 132 juta dolar. Ini ada peningkatan yang cukup bagus. Saya cukup bagus sih. Ini investasi jangka panjang agak sedikit berkurang ya, sedikit berkurang tapi gak gitu masalah. Kita lihat depositonya ini agak sedikit berkurang juga. Untuk total asetnya dari 200 juta dolar sekarang menjadi 215 juta dolar. Nah, ini cukup bagus ya. Dimana kita lihat juga ada properti investasi tapi dia agak sedikit berkurang. Dari 30,7 juta dolar menjadi 30 juta dolar. Total aset 200 juta dolar. 1 juta dolar itu paling 16 miliaran dikali saja dengan 200 ya. Mungkin 3,2 triliun atau berapa itu. Untuk liabilitas jangka pendek, nah liabilitas ini sama dengan hutang. Hutang usaha pihak ketiga kita lihat agak sedikit berkurang, oke, bagus. Beban aktual, wah ini meningkat ya. Beban aktual meningkat tapi gak gitu banyak lah ya. Lalu ada hutang jangka pendek yang jatuh tempo dan waktu 1 tahun. Ini artinya apa? Ini banyak jangka panjangnya setelah 1 tahun sudah mendekati 1 tahun, jadi dia menjadi hutang jangka pendek. Yang jangka pendek dari 48 menjadi 43 juta dolar. Ini cukup bagus karena dia berkurang ya. Ibaratnya dia untuk bayar hutangnya untuk yang saat ini yang jangka pendek itu gak gitu banyak, jadi ibaratnya bebannya itu gak gitu besar. Untuk total hutangnya dari 61 juta dolar berkurang menjadi 55 juta dolar. Wah, cukup bagus. Saya bagus ya ini ya, bagus. Ekuitasnya, wah ekuitas meningkat 139 menjadi 159 juta dolar. Bagus sekali. Tampaknya ini perusahaan ini agak bagus ya. Dan nanti kita lihat apakah perusahaan seperti ini penjualannya ini meningkat atau menurun. Meningkat, luar biasa ya. Karena setahu kami memang saat ini kondisi ekonomi beberapa perusahaan agak sedikit menurun performanya, tapi ini meningkat. Ini dari 85 juta dolar menjadi 96 juta dolar. Bahkan beban pokok pendapatan pun berkurang 63 menjadi 61. Hebat, penjualan meningkat, beban pokok berkurang, tapi ada efisiensi di sini. Beban penjualan ini meningkat cukup drastis ini dari 600-an ribu menjadi 5 jutaan. Nah, ini agak cukup drastis ya nih ya. Beban umum juga meningkat. Pokoknya untuk labanya ini laba sebelum taksiran pajak sekitar 24 juta dolar dari 19 jutaan dolar. Nah, ini berarti dia meningkat ya laba usahanya bahkan 25 juta dolar dari 18 jutaan dolar. Ini cukup bagus. Nah, laba bersih 16 juta dolar dari 14 juta dolar. Jadi laba bersihnya itu sekitar 16 jutaan dolar dari 14 jutaan dolar. Berarti dia masih meningkat ya jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Semoga saja nanti tahun ini dia labanya itu bisa meningkat lebih banyak. Nah, jadi kalau lebih banyak harga saham bisa naik ya. Nah, itu ibaratnya bisa dijadikan salah satu dasar gitu ya. Ini arus kas dari aktivitas investasi. Penerimaan meningkat karena penjualan meningkat. Oke, pembayaran kas. Wah, ini direksi dan karyawan katanya 1,9 juta dolar. Nah, kurang lebih berarti 30-an miliaran untuk direksi dan karyawan. Ini sebenarnya angka yang besar nih kayaknya. Kurang lebih 30 gitu ya. Ini sebenarnya angka yang besar sih menurut kami. Saya gak tahu ya, ini sebenarnya karena karyawannya banyak atau gimana.
Kalau misalnya semua untuk direct tuh berarti directnya hebat ya. Nah, ini ada disebutkan untuk kepemilikan sahamnya di sini. Ada Power Alam Lestari, Loa Haur, Resource Alam Energi. Kalau kita lihat dari sini kayak tampaknya nggak ada terjadi perubahan ya. Tampaknya nggak ada terjadi perubahan di sini. Nah, ini ada struktur grup dan lain-lain. Ini kalau kita lihat sebenarnya laporan keuangannya ini agak panjang sih untuk yang ini. Kita lihat ya, yang ini kita skip dulu. Tapi misalnya bagi Anda yang ingin membaca tulisan-tulisannya juga, ataupun mungkin untuk melihat lebih detail, bisa juga buka laporan keuangannya ya. Ini kas dan serta kas, kita lihat kas yang rupiah. Kas yang rupiah ini meningkat, nih kas yang di tangan ya ini ya. Dari 17,5 menjadi 17,8 ribu dolar. Bank pihak ketiga, dolar AS. Mereka simpan di bank BNI ini cukup banyak nih. Dari 3 jutaan dolar sekarang menjadi 8 jutaan dolar. Rupiah yang di Mandiri 8,5 jutaan dolar dari 6 jutaan dolar. Sebenarnya cukup bagus ya. Dimana kalau kita lihat di sini memang kalau penjualan meningkat ataupun laba meningkat, biasanya itu kasnya meningkat. Bisa dilihat di sini jumlah banknya dari 19 juta dolar sekarang menjadi 30 jutaan dolar. 30 jutaan dolar itu merupakan angka yang cukup banyak ya. Kurang lebih kalau dikali dengan yang ke rupiah itu kurang lebih 400-an ya, 460 mungkin 460 miliaran gitu. Nah, ini total depositonya ini agak sedikit menurun tapi masih agak sama ya. Mungkin ini untuk dapatkan pendapatan keuangan. Tadi kita lihat pendapatan keuangan pun kayak hampir sama. Piutang usaha pihak berelasi, nah jumlahnya kecil nih. Ada Deko Pasinda, kemudian ada pihak ketiga World Resources Private Limited, Bumi Nusantara, ada perusahaan listrik negara, ada perusahaan listrik negara nih, Batu Bara Global Negeri, perusahaan listrik negara PLN 4,3 juta dolar ya, 4,3 juta dolar piutangnya. Ibaratnya ini masih belum dibayarkan ya kepada Alam Resources ini dari 1,7. Dan ini sebenarnya ibaratnya bagus ya. Kalau dia bisa terus meningkat, kita lihat lebih dari 90 hari 1,8 jutaan dolar lagi-lagi piutangnya ya. Lagi-lagi piutangnya ini sebenarnya tergolong cash flow-nya gak gitu, bukan gak gitu bagus ya. Agak kurang gitu ya. Agak cukup macet, dimana kalau kita lihat lebih dari 90 hari dari 1,2 juta dolar sekarang menjadi 1,8 jutaan dolar. Nah, itu kan berarti dia meningkat. Kita gak tahu sebenarnya yang meningkat itu karena PT apa, dia dari PT apa gak tahu ya. Nah, dia gak ada dijelaskan. Di sini ada bersih persediaan dia pun berkurang. Persediaan berkurang, uang muka investasi. Nah, ini ada aset tetapnya. Aset tetap 2023. Ada tanah, bangunan, dan prasarana, mesin, dan lain-lain. Ya, kami agak malas ya nengok aset tetap. Mengapa? Karena ada penyusutan juga dan lain gitu lah ya. Karena tahu-tahu sendiri itu penyusutan kan tahu-tahu sendiri lah ya. Uang muka jangka panjang, ini total pinjaman. Nah, mereka ini bisa dilihat nih, total uang muka jangka panjang. Pinjaman uang muka sebesar 41 miliar akan dibayar oleh BSP melalui pengurangan sebesar 50% dari setiap invoice ke entitas anak baru yang dihasilkan dan ditimbang. Pelunasan pinjaman dipotong dari kompensasi batu bara yang ditimbang pada jembatan timbang di stockpile. Nah, inilah merupakan mekanisme pinjaman. Mungkin bagi beberapa orang yang kurang tahu, sebenarnya gini, kita bisa hutang tapi kita bayar pakai misal pakai invoice, kita bayar pakai
membatu bara sumber daya kita ataupun gimana gitu. Sebenarnya semuanya bisa ya, asal ada negosiasi ataupun perjanjian antara kedua belah pihak. Dan di sini jembatan timbang itu dia gimana ya? Ibaratnya gini, mobil masuk kayak mobil dump truck, dia masuk ke jembatan baru dia besi atau baja kurang tahu ya, baru dia ditimbang di sana baru dia bisa turun lagi. Nah dia agak jadi sebuah gundukan, jadi mobilnya jalan aja baru langsung ditimbang gitu. Nah itulah yang dinamakan jembatan timbang, weight base. Di sini ada dikatakan yang dalam tahap produksi, pengembangan dan lain-lainnya. Bisa dilihat langsung di sini ada tambang dan tahap produksi. Seperti investasi ini utang usaha. Utang usaha pihak ketiga. Ada Bukit Makmur Mandiri Utama, ada Ansaf Inti dan lain-lain. Wah, ini dari 29 juta dolar sekarang menjadi 25 juta dolar. Oke, cukup bagus. Yang di sini lebih dari 90 hari sudah berkurang. Sebenarnya ini agak apa ya? Sebenarnya sudah menjadi lebih baik, agak cukup macet tapi sudah menjadi lebih baik. Dia dari 4 juta dolar ya, sekarang menjadi 1 juta dolar saja untuk yang lebih dari 90 hari. Berarti hasilnya hampir sama aja ya. Utangnya itu tetap ada yang lebih dari 90 hari. Jadi sebenarnya kita agak bisa judge orang atau gimana karena lihat ibaratnya ada berkesinambungan lah kayak gitu. Utang lain-lain, dividen 113.000. CV Kutai Kumala Energi 237.000. Ini totalnya di sini ada komitmen juga. Pemasukan jangka panjang. LG International Singapore Pte Ltd. Modal saham kalau kita lihat di sini, ini ada modal sahamnya. Paling banyak dipegang oleh MSCI SE Energy Coal Private Limited. Nah, sebesar 38%, lalu ada Sejahtera Jaya 28,57, 38,9, lalu ada 8,7. Wah, ini tampaknya pemegang sahamnya terus melakukan akumulasi ya. Terus melakukan akumulasi. Tampaknya ini berarti mereka sadar. Biasanya kalau pemiliknya itu sadar bahwa perusahaannya itu bagus ataupun mereka ada rencana tertentu, mereka akan terus mengakumulasi. Nah, itulah yang perlu kita lihat juga dari manajemennya, pemegang sahamnya. Gitu-gitulah ya. Saya sudah tahu sih. Pendapatan usaha kalau kita lihat di sini. Pendapatan usaha nilai. Wah, ini yang banyak nih. Ada PT PLN juga 5 juta dolar. Buat resources private. Oh, ngeri nih. Resources private 73 juta dolar sebesar 75,9%. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini bisa dilihat penjualan ke pelanggan di atas disajikan dalam segmen ini. Nah, ini berarti dia ada penjualan ke Cina nih. Wah, dulu gak ada, sekarang ada yang kata tahun lalu. Kemudian ada Filipina, Thailand, Vietnam, ini semua baru nih. Bagus ya, karena bisa menambah pasar. Wow, bisa menambah pasar. Korea ke Bangladesh dan lain-lain, ini banyak nih. Nah, cukup bagus ya ini perusahaannya ya. Tapi kalau untuk harga sahamnya itu bisa cek sendiri ya, PBV, PER-nya, ROE-nya dan lain-lain. Kayaknya ini cuman peraturan menteri dan lain-lain. Kakak terus ada kami sekian dan terima kasih. Salam investasi.